Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua penderita asam lambung, hipertensi, TB psikosomatis disorder, dimanapun kalian berada, semoga kalian diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, diberikan kesenangan, diberikan kebahagiaan serta ketenangan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kembali lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, yang belum subscribe, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru mengenai gangguan asam lambung, hipertensi, TB psikosomatis disorder, teman-teman. Jangan lupa tekan tombol like-nya, komen, serta share video ini kepada teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung, hipertensi, TB psikosomatis disorder, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini saya bukan dokter, bukan ahli medis, juga bukan ahli herbal, apalagi ahli psikiater. Hanya saja saya penyintas asam lambung, hipertensi, TB psikosomatis disorder seperti yang kalian alami, teman-teman. Alhamdulillah, saya sudah sembuh, sudah seperti biasa, dan layaknya orang-orang normal. Dan apa yang pernah saya dulu alami sudah hilang, yaitu sensasi-sensasi yang bisa dikatakan 1001 sensasi, ala 5000 sensasi dan sebagainya. Saya pernah mengalami itu, teman-teman, dan alhamdulillah udah hilang. Dan ketakutan-ketakutan yang dulu pernah saya takuti sudah bisa saya lawan, teman-teman, dan kalian pasti sembuh. Dan tonton video ini ya, teman-teman, agar tidak gagal paham, agar tidak salah paham. Saya akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi sensasi begah dan nafas berat. Yang penting simak video ini agar kalian bisa mengetahui cara-caranya. Oke, teman-teman semua, sensasi-sensasi yang kalian alami itu disebabkan oleh pikiran kalian sendiri, teman-teman. Begah terjadi, nafas berat, kedutan dan sebagainya, itu semua itu dari pola pikir kalian. Kalau seandainya pola pikir kalian itu netral, pola pikir kalian itu enjoy, pola pikir kalian itu tenang, tidak dalam keadaan takut, was-was, khawatir, juga tidak rasakan sensasi atau gundah gulana, tentunya sensasi itu tidak lama akan hilang dengan sendirinya. Yang terpenting bagi kalian, ketika sensasi itu datang, kalian jangan mengait-ngaitkan, jangan merasa-rasakan, dan juga jangan mau ke-trigger. Apalagi mengait-ngaitkan sensasi itu dengan penyakit kronis, apalagi mengaitkan penyakit berat, itu nggak ada hubungannya. Dan juga wajib bagi kalian hindari, wajib kalian lawan rasa takutmu, rasa khawatirmu, rasa cemasmu, rasa was-wasmu, rasa malasmu. Lawan 5 itu. Rasa takut, rasa cemas, khawatir, was-was, dan rasa yang menjadikan kita nggak mau bangkit, yaitu males. Karena penderita asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder itu seringnya takut, cemas, khawatir, was-was, sama pengennya menuruti malas-malesan, pengennya rebahan, mengurung diri di dalam kamar, megang HP. Ketika sensasi datang, nggak mau mengalihkan, malah dirasa-rasakan, malah berpikir jangan-jangan saya punya penyakit berat, jangan-jangan hidupnya nggak lama lagi. Hindari itu, dan itu wajib bagi kalian. Orang saya saja bisa sembuh, teman-teman. Berarti faktanya itu tidak berbahaya. Faktanya, apapun sensasinya yang dialami penderita asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder, itu tidak berbahaya. Bagaimana, Mas, agar bisa mengalihkan sensasi? Tentunya susah,
bagi teman-teman yang belum melakukan metode-metode baik jalan-jalan pagi ataupun jalan-jalan sore, setelah jalan-jalan pagi berjemur. Kalau belum melakukan itu, tentunya susah kalau mau mengalihkan sensasi. Karena apa? Manfaatnya jalan-jalan pagi secara konsisten, walaupun mengawali melakukan metode itu, diambang rasa malas, diambang rasa ketakutan, diambang rasa beribu-ribu sensasi. Itu kalau kalian mau memaksakan diri melawan hal tersebut, tentunya itu akan semakin membaik dan tentunya bisa mengalihkan sensasi yang datang. Karena apa? Manfaatnya mengembalikan hormon endorfin dan juga hormon serotonin. Ketika orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder, hormon kortisolnya itu tinggi. Hormon kortisolnya itu lebih, sehingga mengalahkan hormon endorfin sama hormon serotonin. Nah, ketika hormon endorfin sama serotonin sudah kembali, tentunya kalian akan senang seperti sedia kala, bahagia, senang, serta tenang. Karena sekarang kalian ketawa, senang, bahagia, itu tidak ada. Dan ketika tawa pun itu hanya semu, pura-pura. Jujur aja. Makanya ayolah bangkit jalan-jalan pagi. Ketika itu sudah kembali tentunya bisa melawan hormon kortisol. Memang semua orang pasti ada hormon kortisolnya. Baik orang yang terkena asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder, ataupun orang yang normal, itu ya juga ada hormon kortisolnya. Cuma perbedaannya, penderita asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder, hormon kortisolnya itu memikirkan sesuatu yang tidak logis, sesuatu yang di luar ranah itu. Kalau orang-orang normal ketika stres itu kan yang umum-umum, dia kan pasti stres karena ketika memikirkan angsuran, memikirkan ekonomi. Tapi kalau penderita asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder, itu stresnya yaitu karena disebabkan sensasi yang muncul. Pikirannya takut penyakit kronis, takut penyakit berat, takut pingsan, dan ujung-ujungnya takut M. Dan itu semua hanya permainan anxiety dan itu tidak ada hubungannya. Dan apapun sensasinya sebenarnya itu tidak berbahaya. Dan kematian itu juga bukan ranahnya. Bukan ranah kalian untuk memikirkan itu. Dan pingsan pun itu ya tidak nyata di faktanya. Akhirnya ketika kalian memikirkan itu terus, ya sensasilah itu muncul. Seperti begah, nafas berat. Karena apa? Otot-otot itu tertarik, ketarik. Akhirnya memicu sensasi. Dada sakit, celekat-celekit, kedutan, nafasnya berat, terus perut begah. Asam lambung naik karena apa? Pola pikirnya yang terlalu over, pikirannya yang kemana-mana. Lah bagaimana cara mengatasi? Pengalaman saya ketika begah, satu, saya berdiri. Setelah itu saya ambil air bening hangat, saya minum. Ketika belum netral, minum lagi sampai 2 gelas besar itu. Untuk apa? Menetralisir perut yang sedang mengalami begah, sama agar nafas itu netral kembali. Kalau seandainya masih tetap begah, nafas tetap berat, ayolah kalian latih senam nafas, tarik nafas melalui hidung, tahan beberapa detik, keluarkan melalui mulut. Seperti itu, berulang-ulang. Agar apa? Menetralisir otak kita yang terlalu tegang.
akan adanya sensasi. Jadi sensasi bertambah, sensasi semakin banyak, bahkan bisa awet. Karena pikiran kalian yang tidak netral, yang tidak mau netral, tidak mau tenang. Kalian hanya menuruti takut, cemas, was-was, khawatir, gundah gulana, mengurung diri. Coba kalian kalau mau bersikap masa bodoh deh. Bodoh amat. Kuncinya itu di pola pikir kalian. Kalau kalian bisa bodoh amatin terhadap sensasi, tentunya kalian tidak akan awet hidup dalam kecemasan. Tentunya kalian bisa sembuh dengan cepat. Saya ini teman-teman bisa sembuh kok. Kalian pasti bisa. Saya 1 bulan kemudian sembuh. Kalian mau beli obat, bahkan 1000 dokter, 1000 apotek beli obat untuk menghilangkan sensasi. Tapi pola pikir kalian tidak tenang, tidak mau berpikir positif, hanya mengait-ngaitkan sensasi, hanya merasa-rasakan sensasi, pikirannya terlalu over. Obat itu yang dihasilkan dari 1000 dokter atau 1000 apotek tidak mempan. Dan obat itu bukan penyembuhan, tapi untuk meredakan. Kuncinya itu di pola pikir kalian, di mental kalian. Mental kalianlah yang perlu didobrak. Mental kalianlah yang perlu latih, lawan mental ecek-ecek itu. Mental yang lemah itu. Dengan cara apa? Apa yang kalian takuti, lawan. Apa yang kalian was-wasi, lawan. Apa-apa jangan-jangan, apa-apa jangan-jangan, apa-apa jangan-jangan. Kalau jangan-jangan terus, kapan kalian bangkit? Kapan kalian sembuh? Kuncinya itu di pola pikir kalian mau melawan mental yang ngecek-ngecek itu. Pelajari apa yang menyebabkan sensasi muncul, pelajari itu. Ketika sudah mengetahui sensasi itu muncul dari mana, sebab musababnya, maka kalian perlu lihat faktanya. Apakah sensasi itu ada, bisa menyebabkan pingsan, walaupun serasa-rasa mau pingsan, nyatanya tidak toh, nyatanya tidak kan? Makanya teman-teman, sudah netralkan metode-metode yang pernah saya sampaikan, lakukan. Dobrak mental yang ngacak-ngacak itu, dobrak mental yang lemah itu, juga mau menjaga 3P-nya. Pola pikir yang paling utama. Pola pikir kalian jangan menuruti rasa was-was, rasa cemas, khawatir, takut, gundah gulana. Pola pikir kalian jangan mengait-ngaitkan sensasi, jangan merasa-rasakan sensasi. Pikiran kalian jangan terlalu overthinking. Jangan terlalu menuruti pikiran-pikiran yang negatif. Kuncinya itu teman-teman. Gak ada obat penyembuhan pola pikir, gak ada obat tentang penyembuhan mental, itu gak ada. Gak ada obat penyembuhan mental, itu gak ada. Kalau ada, penderita asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder, berapapun harganya, walaupun tidak punya uang, dibela-belain menjual barang untuk bisa membeli obat tersebut, pasti banyak yang beli teman-teman. Dan pasti banyak yang seketika sembuh. Kalian sudah berulang-ulang berlangganan ke IGD, ke UGD diperiksa. Tapi pola pikir kalian nggak mau berpikir positif, tidak mau mengontrol pola pikir kalian. Uang kalian habis, uang kalian itu habis untuk periksa, bolak-balik, refreshing ke UGD, karena penderita asam lambung senangnya, nyamannya itu di UGD.
Ketika panik attack, dibawa ke rumah sakit, langsung hilang tuh panik attack-nya. Cemasnya langsung hilang. Pengalaman saya dulu. Ketika bawa pulang, kambuh lagi. Dan itu mental kalian yang membuat kalian itu down. Pola pikir kalian yang terlalu over. Maka ayolah, jagalah pola pikir kalian. Jangan mengait-ngaitkan, jangan over. Terus juga mau menjaga pola makannya sedikit-sedikit tapi sering. Jangan terlalu memikirkan menu. Yang terpenting kalian makan dalam keadaan netral, tidak dalam keadaan was-was, tidak dalam keadaan takut, tidak dalam keadaan khawatir, tidak dalam keadaan cemas. Yang terpenting ketika makan jangan dalam keadaan emosi. Ketika makan jangan sambil menonton HP. Itu mengganggu kepencernaan untuk mengolah makanan. Kalau kalian hanya memikirkan menu, memantang makanan, ketika kalian sudah memantang makanan, apakah sensasi itu hilang, teman-teman? Apakah sensasi itu hilang? Padahal kalian sudah melakukan memantang makanan. Tetap ada kan? Masih ada kan sensasi itu, padahal sudah memantang makanan. Kuncinya itu di pola pikir kalian sama mental kalian. Kalau kalian mau makan itu tidak was-was terlebih dahulu, aman. Begah nggak terjadi. Rasa nggak nyaman di perut nggak terjadi. Ketika makan hindari was-was, makan aja mantep. Kalau mau makan sudah was-was dulu, sudah berpikir kemana-mana, jangan-jangan, hindari jangan-jangan. Jangan-jangan asam lambungnya naik. Aduh, gimana ya? Ya udah, mending gak usah makan. Itu sudah seketika mancing. Makan aja, jangan mantang makanan. Udah makan aja. Apa-apa dipantang, nanti takutnya menjadi fobia, teman-teman. Kalau seandainya kalian gak mau melakukan metodenya jalan-jalan pagi, gak mau bersikap masa bodoh amat dan cuek terhadap sensasi, terus kalian mengalami gangguan ini, asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder sampai bertahun-tahun, kalian dalam posisi memantang makanan, akhirnya kalian lupa akan makanan-makanan dan takut, kemudian jadi fobia makanan. Makanya ayo teman-teman ya, kalian lakukan aktivitas yang menyenangkan ya, untuk mengalihkan sensasi. Jangan apa-apa dipikir, apa-apa jangan terus-terusan kata-kata jangan. Jangan-jangan ini, jangan-jangan ini, jangan-jangan penyakit kronis, jangan-jangan penyakit kronis, itu hindari. Jangan-jangan mau masih itu hindari. Makan aja ketika makan, teman-teman. Jangan sering memantau makanan. Terus setiap hari ya perbanyaklah air bening hangat ya. Minimal dalam satu hari minum bening air hangat itu 8 gelas. Minum air bening hangat dalam satu hari minimal 8 gelas. Lebih ya lebih baik. Lebih dari 8 gelas lebih baik itu. Sering. Untuk apa? Menetralisir agar begah itu hilang. Juga mau menjaga pola hidupnya. Dalam satu malam minimal 8 jam tidur. Jam 9 sudah tidur, kalau tidak ya jam 10. Jangan begadang. Susah mas. Saya mau tidur itu takut nggak bangun. Teman-teman. Pola pikir kalian jangan menuruti pikiran-pikiran negatif. Sebelum tidur kalian dengarkan lagu musik ya. Musik relaksasi, afirmasi, meditasi terlebih dahulu, tenangkan pola pikir, tenangkan hati, walaupun susah belajar, diusahakan step by step, netralkan agar pikiran gak tegang, otot-otot gak menegang. Lebih baiknya berzikir, pengalaman saya ya zikir
sebelum tidur baca astagfirullah berulang-ulang, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu untuk apa? Menenangkan. Hindari sebelum tidur memegang HP. Kalau memegang HP, bermain HP, ya udah susah tidur itu. Kalau saya awal-awal dulu susah banget ya. Musik relaksasi udah denger, terus dengerin afirmasi, zikir, tapi nggak tenang waktu itu, tetap nggak tenang. Akhirnya saya ikhtiar lagi sebelum tidur denger video-video mentor sekarang banyak teman-teman. Itu untuk apa? Untuk menenangkan agar pikiran kita itu nggak selalu pikiran-pikiran negatif, takut nggak selalu berpikiran tentang takut penyakit kronis sama penyakit berat. Maka waktu itu dulu saya dengerin mentor-mentor banyak, sekarang teman-teman banyak dengerin itu, pola hidupnya itu dijaga. Terus juga yang biasanya kepengennya perfeksionis, rasa nggak enakan, terus suka memendam emosi, itu hilangkan. Karena kebanyakan teman-teman yang terkena gangguan asam lambung gangguan psikosomatis disorder itu pengennya perfeksionis, orangnya nggak enakan. Karena nggak enakan ya pengennya perfeksionis, takut gagal, terlalu mengutamakan orang lain dibanding dirinya sendiri. Juga sering memendam emosi, ya wajar karena nggak enakan, rikuan istilah Jawanya. Mau gimana mau meluapkan emosi, pastinya ya susah. Tapi itu hindarkan. Mulai sekarang kalian pedulikan diri kalian sendiri, sayangi diri kalian sendiri, terutama pedulikan diri kalian sendiri. Hilangkan rasa nggak enakan. Sekarang bersikap masa bodoh, bersikap bodoh amat, itu lakukan. Jangan percaya omongan-omongan yang tidak pernah mengalami gangguan asam lambung gangguan psikosomatis disorder. Jangan pernah mengait-ngaitkan penyakit orang lain dikaitkan dengan kalian. Sensasi yang kalian alami, yang kalian rasakan, itu nggak ada hubungannya dengan penyakit kronis. Kalian itu tidak kena penyakit, tapi kalian itu kena gangguan. Begitu. Apapun yang pernah kalian alami, yaitu sensasi, itu nggak berbahaya teman-teman. Dan itu nggak ada kaitannya dengan penyakit kronis. Itu. Ketika kalian dalam keadaan lagi nggak ada sensasi, kalian berusaha melakukan aktivitas yang menyenangkan, keluar, jangan mengurung diri terus. Untuk apa? Membiasakan agar kalian semakin banyak kesenangan. Ketika kalian senang, bahagia, tenang, tentunya kalian sudah bisa mengontrol pola pikir kalian. Dan ketika sensasi datang, tentunya kalian bisa mengalihkan, tidak merasa-rasakan lagi. Bukan berarti seketika itu langsung hilang sensasi itu teman-teman. Butuh proses. Memang aneh penderita asam lambung GERD anxiety psikosomatis disorder, kepenginnya itu cepet-cepet, kepenginnya cepet-cepet dapat cepet sembuh. Nggak seperti itu bro, ada prosesnya. Makanya lakukan, bangkit ya. Begitu, lakukan aktivitas yang menyenangkan itu ya. Terus kenapa seseorang bisa merasakan gangguan ini, atau kenapa seseorang bisa terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis disorder ini? Karena bisa jadi karena keturunan, kedua karena narkoboy, yang ketiga dikarenakan depresi baik dalam lingkungan, keluarga atau pekerjaan. Yang keempat itu karena traumatik, baik pernah dibully atau pernah jatuh dipikir, atau trauma yang berulang-ulang seperti kena GERD itu yang serasa kayak moem, itu dipikir terus akhirnya trauma. Begitu. Nah, maka kebanyakan dari teman-teman itu terkena karena depresi, terkena karena traumatik. Tapi tidak semua yang terganggu depresi, yang terkena anxiety itu tidak semua itu disebabkan asam lambung teman-teman. Jadi ada dua istilah, cemas depresi sama stres depresi. Kalau cemas depresi itu seperti kalian teman-teman, yang awalnya terkena gangguan asam lambung GERD anxiety,
psikosomatis disorder. Dan itu dengan adanya kematian itu takut. Kalau stres depresi itu sebaliknya. Dengan kematian itulah dia tidak takut, makanya kebanyakan kepenginnya cepat bunuh diri itu. Nah, ketika kalian sudah periksa, didiagnosa oleh dokter, dan ujung-ujungnya gangguan asam lambung, setelah itu ujung-ujungnya dirujuk ke psikiater, ya mending ke psikiater aja, jangan ke psikolog. Kalau kalian itu depresi karena rumah tangga, begitu ya, juga karena depresi lah ya, depresi yang tidak cemas, itu lebih baiknya ke psikolog, karena tidak cemas. Cuma depresi tapi tidak cemas, itu ya lebih baiknya ke psikolog. Tapi kalau asam lambung, depresi awalnya memang dari depresi, tapi depresi itu memicu kecemasan yang berlebih, ya lebih baiknya ke psikiater. Nanti di situ lebih diarahkan, nanti akan didoktrin. Dan saya juga akan mendoktrin kalian, apapun sensasinya itu tidak berbahaya teman-teman. Apapun sensasinya, bagi penderita asam lambung keretan sensitif psikosomatis disorder itu tidak berbahaya. Nyatanya saya sembuh. Banyak dari teman-teman kita yang sampai tahunan, sampai bertahun-tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, nyatanya sembuh teman-teman. Semoga kalian tersugesti dengan adanya teman-teman kita yang pernah mengalami sampai bertahun-tahun nyatanya sembuh. Jadi kesimpulannya, apapun sensasinya itu tidak berbahaya. Lakukanlah aktivitas yang menyenangkan, perlakukan diri kalian layaknya orang normal, orang sehat. Kalian itu cuma di gangguan pola pikir dan gangguan mental. Jangan meratapi, jangan merasa-rasakan sensasi, jangan mengait-ngaitkan sensasi dengan penyakit berat dan penyakit kronis. Itu tuh nggak ada hubungannya. Mental kalian yang nggak beres, yang perlu didobrak. Pola pikir kalian yang terlalu kemana-mana, yang sering ngacau, selalu berpikir negatif, nggak mau berpikir positif. Itu yang perlu dirubah. Kalian nggak punya penyakit kronis, nggak penyakit berat, dan nggak ada hubungannya dengan pingsan dan M, itu nggak ada. Itu orang yang punya penyakit berat saja, kronis saja, dia netral aja, Jumatan ya berani, keluar rumah ya berani, dikeramin ya berani. Kenapa kalian takut? Berarti kan di mental kalian dan pola pikir kalian kan. Padahal kalian sudah diagnosa bahwa kalian itu baik-baik saja, normal-normal semua. Nyatanya di EKG normal kan. Jantung normal, paru-paru normal, perut pun normal, lambung pun normal. Kenapa takut nyung orang yang dinyatakan jantung, paru-paru, nyatanya ya dia nggak takut. Dia juga netral aja, maka jumatannya jumatan aja. Keramaian mau keluar rumah ya keluar rumah aja. Kenapa kalian takut? Ya karena memang karena kena anxiety. Lah itu yang perlu kalian lawan. Mental yang ngacak-ngacak itu. Mental yang lemah itu. Kalian itu digangguan mental sama pola pikir yang perlu dilawan itu. Lakukan metode-metodenya. Sensasi apapun itu tidak berbahaya. Dialihkan. Sensasi begah, minum air bening hangat, nafas berat, ya bodoh amatin, minum air bening hangat aja. Terus setelah itu ya senam, nafas, tarik nafas melalui hidung, keluarkan melalui mulut, udah jangan dirasakan, masa bodoh dialihkan, dibikin senang, pura-pura ketawa, kayak pura-pura kemana, pura-pura ngapain, itu bebas untuk mengalihkan. Ketika itu sudah dibiasakan, nanti dengan sendirinya sensasi itu hilang. Sensasi itu hilang, dan mental semakin kuat, pola pikir juga akan menuju berpikir positif, tidak selalu pikiran kemana-mana. Kuncinya itu di pola pikir, jangan mengait-ngaitkan sensasi, jangan hidup di dalam pikiran. Semangat, lakukan metode-metodenya. Ketika sensasi begah, minum air bening hangat, dibanyakin, udah itu aja. Itu. Semoga kalian cepat sembuh. Saya doakan, saya kepengen sekali kalian cepat sembuh ya teman-teman. Saya kepengen kalian cepat sembuh, kalian bisa beraktivitas lagi, kembali semula, dimana diri kalian yang dulu kembalikan lagi.
Harga diri atau jati diri kalian yang hilang, kembalikan. Serasa kayak nyata dan tidak nyata, anggap nyata, itu sudah gitu aja. Itu ya teman-teman, semangat. Pemandangan-pemandangan indah, kalian berdamai dengan alam. Lihat pemandangan indah, untuk apa? Untuk menetralkan saraf kalian. Itu teman-teman. Dah, tetap semangat, jagalah pola pikir kalian, bersikap masa bodohlah dengan sensasi yang ada, dan apapun sensasinya itu tidak berbahaya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.